lokasi meninggalnya Sang Lumahing, jadi dikubur, tidak dimoktengkan. Biasanya dimoksakan itu diperabukan seperti yang itu. Jadi di kampung 21 Masehi ya, hingga selesainya prasasti ini ditulis ya 1533 itu ada jarak waktu 12 tahun. Dan salah seorang Raja Sunda yang diupacara seradakan yaitu pada tahun ke-12 meninggal, yaitu Sri Baduga Maharaja atau nama itunya Prabu Jayadewata. Upacara serada ini ya ada artikel yang menyebutkan bahwa tradisi. Jadi sekali lagi ini perlu juga dijelaskan bahwa kawi itu bukan hanya untuk Jawa kuno, tapi ada kawi Sunda, kawi Melayu, yaitu bahasa-bahasa kuno pada masa itu. Ya, jadi bahasa-bahasa indah. Kembali kepada prasasti batu tulis, jelas ya ini adalah aksaranya aksara Sunda kuno dan bahasanya tentu saja ya bahasa Sunda kuno. Halo semua, saat ini saya sedang berada di lokasi Batu Tulis Bogor yang merupakan prasasti peninggalan dari Sri Baduga Maharaja atau yang dikenal sebagai Prabu Siliwangi, yang merupakan seorang raja besar dari kerajaan Pajajaran yang berkuasa pada sekitar abad ke-15. Penelitian mengenai isi prasasti batu tulis di Bogor telah dilakukan sejak abad ke-19 dan terus berkembang hingga kini. Prasasti ini merupakan salah satu sumber utama untuk memahami sejarah kerajaan Sunda, khususnya masa pemerintahan Sri Baduga Maharaja atau Prabu Siliwangi. Dalam video ini akan dijelaskan isi dari batu tulis oleh filolog dari FIB Universitas Pajajaran, Dr. Andes Undang Ahmad Darsa. Bagi kamu yang tertarik lebih jauh untuk mengetahui isi prasastinya, silakan simak video berikut. Dengan restu para dewata dan demi kemuliaan leluhur, hamba Prabu Surawisesa, anak Prabu Siliwangi, menegakkan tanda ini di Pakuan Pajajaran. Batu ini menjadi saksi warisan Sunda dan darah raja-raja terdahulu masih mengalir menjaga bumi Pasundan. Sunda Rahayu, jagalah Sunda sampai akhir cucuku. Pada awal abad ke-19 dan ke-20, beberapa peneliti Belanda seperti Kern dan Plaete mengira huruf di prasasti batu tulis adalah turunan dari aksara Kawi atau Jawa kuno, yang merupakan campuran antara Kawi dan bentuk lokal. Alasannya, karena pada masa itu belum dikenal dengan pasti sistem aksara Sunda kuno sebagai sistem tersendiri. Bentuk-bentuk huruf memang memiliki kemiripan dengan Kawi dan aksara India Selatan. Namun penelitian oleh filolog seperti Purbacaraka mengatakan bahwa aksara dalam prasasti batu tulis adalah aksara Sunda kuno. Aksara ini berbeda dari aksara Jawa kuno atau Kawi maupun aksara Jawi atau Arab Melayu. Aksara yang digunakan itu aksara Sunda kuno. Tentu saja ya aksara Sunda kuno itu fungsinya untuk merekam sistem ya tata bunyi bahasa Sunda kuno pada saat itu. Ya, tentu saja pada saat prasasti ini dibuat. Ada yang menyebutkan aksara bahasa Kawi. Ada yang menganggap bahasa Kawi identik dengan bahasa Jawa kuno. Tetapi secara spesifik ya, yang namanya bahasa Kawi itu bahasa pujangga, bahasa indah. Jadi pasti bahasa Kawi itu bentuknya puisi. Ya. Kawi atau misalnya lebih tua ya tradisi India itu kekawin umpamanya. Seperti prasasti Tarumanagara ya, prasasti Purnawarman itu ya prasasti berbahasa Kawi, tentu Sanskerta itu karena bahasa aksaranya Palawa. Jadi apalagi kalau prasasti batu tulis itu aksara Palawa tidak mungkin, masih jauh karena aksara Palawa zaman Tarumanagara saja belum bisa digunakan untuk menulis bahasa umumnya ya bahasa Nusantara, tapi masih bahasa India Sanskerta. Contohnya misalkan prasasti Purnawarman, Wikrantasa Wanipate Srimata Purnawarmana Taruma Nagarendra Sa Wisnoripa pada Dwayam. Nah itu kan bermetrum 8 suku kata itu ya oktosilabis, itu bahasa Kawinya itu atau istilahnya Kawi Anustum.
Nah, kawi-kawi semacam ini jadi seperti di Jawa. Bahasa kawi Jawa biasanya digunakan untuk kisah tentang Ramayana. Itu Hanasira Ratu Dibiak Rengen. Nah, itu. Tapi untuk bahasa Jawa kuno gancaran tidak disebut bahasa kawi, atau gancaran itu prosa. Jadi sekali lagi ini perlu juga dijelaskan bahwa kawi itu bukan hanya untuk Jawa kuno, tapi ada kawi Sunda, kawi Melayu, yaitu bahasa-bahasa kuno pada masa itu. Ya, jadi bahasa-bahasa indah. Kembali kepada prasasti batu tulis, jelas ya ini adalah aksaranya aksara Sunda kuno, dan bahasanya tentu saja ya bahasa Sunda kuno. Prasasti ini menjadi bukti penting bahwa masyarakat Sunda pada masa kerajaan Pajajaran memiliki sistem tulis sendiri yang khas dan maju. Ini menunjukkan bahwa budaya tulis-menulis di Tatar Sunda sudah berkembang secara mandiri, tidak hanya sekedar mengadopsi dari budaya luar. Sebuah dokumen yang berjudul Tafsiran terhadap Prasasti Batu Tulis menganggap jika Prabu Siliwangi yang menuliskan di batu tulis tersebut. Namun sangat mungkin jika prasasti ini dibuat oleh putranya Prabu Surawisesa untuk mengenang jasa-jasa sang ayah. Memang ada dugaan di kalangan masyarakat umum bahwa prasasti batu tulis ditulis oleh Sri Baduga Maharaja atau Prabu Siliwangi sendiri. Namun dugaan ini tidak didukung oleh bukti epigrafis dan filologis, dan sumbernya lebih dari tradisi lisan dan mitos, bukan kajian akademik. Prasasti menyebut nama Sri Baduga Maharaja secara eksplisit, karena itu banyak orang awam mengira jika namanya tertulis mungkin dia yang menulisnya. Ini mirip dengan mitos-mitos lain di Nusantara tentang raja yang membuat candi atau menuliskan ajaran. Alasan lainnya adalah karena prasasti ditulis dalam aksara dan bahasa Sunda kuno. Sementara masyarakat awam sulit membedakan sudut pandang penulisnya. Mereka mungkin mengira istrinya seperti autobiografi atau titah raja. Padahal sebenarnya itu adalah teks peringatan atau penghormatan dari orang lain. Ya, ini bukan buatan Sri Baduga. Yang membuatnya pasti orang lain. Nah, siapa yang membuatnya? Yaitu putranya. Salah seorang putranya yang dikenal atau nama lengkapnya Ratu Rahyang Surawisesa Jayanegara. Ayahanda, terima kasih telah menjaga Sunda. Karena selama ini ada kesan bahwa ini buatan Sri Baduga, atau nama yang sebelum mendapat gelar itu Prabu Jayadewata, ya, yang dikenal dalam komunitas masyarakat Sunda saat ini yaitu Prabu Siliwangi, ya, salah seorang raja yang paling masyhur itu ya, yang memerintah ya atau berkuasa sejak tahun 1482 sampai 1521. Ya, dan prasasti ini dibuat tahun 1533 Masehi. Jadi mana mungkin prasasti batu tulis ditulis oleh Sri Baduga atau Prabu Siliwangi sementara beliau sudah meninggal 1523. Sementara dalam Candra Sangkalanya kan ya disebutkan ya Panca Pandawa Emban Bumi atau 1455 sama dengan 1533. Perdebatan mengenai lokasi makam Prabu Siliwangi merupakan topik yang menarik hingga kini. Tidak ada konsensus yang pasti mengenai tempat peristirahan terakhir tokoh legendaris ini. Namun dalam cerita Parahyangan menyatakan bahwa ia dimakamkan di Rancamaya dengan teksnya yang berbunyi Sang Wakata Ring Rancamaya, yang berarti Sang Prabu dimakamkan di kampung Rancamaya pada tahun 1521 Masehi. Beliau itu diberitakan yang meninggal. Ya, jadi meninggalnya disebutkan itu lokasi meninggalnya Sang Lumahing, jadi dikubur. Tidak dimoktengkan, biasanya dimoktengkan, dimoksakan itu diperabukan seperti yang itu. Jadi di kampung Rancamaya itu ya, itu. Jadi ada kuburannya. Ya, Siliwangi ngahiang. Ya tentu saja ruhnya yang ngahiang, jasadnya kan ya Sang Lumahing Rancamaya. Itu jasadnya, ruhnya kembali ke Hyang.
Tentunya untuk lokasi titik sebenarnya tidak bisa kami sampaikan dengan alasan menjaga agar tidak disalahgunakan, dirusak atau dijadikan ajang komersialisasi. Ziarah yang berlebihan ke makam tokoh besar seperti Prabu Siliwangi dikhawatirkan bisa mengarah pada pemuliaan yang melampaui batas, bahkan jatuh ke dalam bentuk kultus pribadi atau syirik kecil. Dalam tradisi Sunda, menghormati leluhur seperti Prabu Siliwangi bukan berarti menyembah, tetapi menjaga nilai-nilai kebijaksanaan dan kearifan lokal. Penting sekali untuk melihat tokoh seperti Prabu Siliwangi sebagai sosok sejarah dan simbol budaya, bukan sebagai objek pengultusan. Ayahanda, terima kasih telah menjaga Sunda. Ini antara tahun 1521 Masehi ya hingga selesainya prasasti ini ditulis ya 1533 itu ada jarak waktu 12 tahun. Jarak 12 tahun itu bukan tanpa sengaja, itu tentu saja diperhitungkan, sudah diperhitungkan. Prasasti ini dibuat dalam rangka memperingati 12 tahun wafatnya ya Sri Baduga. Dan upacara peringatan 12 tahun meninggalnya seorang tokoh besar ya, tidak semua tokoh biasanya diperingati pada 12 tahun meninggalnya. Ini dikenal dengan upacara serada. Ini tradisi Nusantara kuno ya, termasuk di Majapahit juga ya ada ya yang diupacara seradakan. Dan salah seorang raja Sunda yang diupacara seradakan yaitu pada tahun ke-12 meninggalnya yaitu Sri Baduga Maharaja atau nama itunya Prabu Jayadewata. Upacara serada ini ya ada artikel yang menyebutkan bahwa tradisi memperingati 12 tahun meninggalnya seorang tokoh besar itu Suterheim itu dalam bukunya Studies in Indonesian Archaeology itu yang terbit 1956 itu ya, kalau tidak salah halaman 70 itu saya terus baca lagi itu ya, ada kalimat ya into case of all Japanese history ya we can be ya check it appear to have taken 12 years. Itu yang menguatkan bahwa upacara serada itu berjangka waktu 12 tahun setelah meninggalnya, dan itu upacara besar dan tidak semua raja yang dan salah satu di Sunda yang itu, makanya ya Sri Baduga dikenal dengan Prabu Siliwangi. Saya mencoba membaca transliterasi, tentu sudah disesuaikan dengan sistem ejaan ya bahasa Sunda sekarang. Itu terdiri atas 8 baris ya. Ini sakakala Prabu Ratu Purana pun diwastu dia dingaran Prabu Guru Dewata Srana, diwastu dia dingaran Sri Baduga Maharaja Ratu Haji di Pakuan Pajajaran. Sri Sang Ratu Dewata pun ia nunyusukna Pakuan, dia anak rahyang Dewani Skala. Sang Sidamokta diguna 3 encu rahyang Niskala Wastu Kancana. Sang Sidamokta kanu salarang ya sia nunyieun sakakala gugunungan ngabalai nyan samida nyeun Sang Hyang Talagarena Mahawijaya ya sia pun i saka Panca Pandawa Ban Bumi. Nah, kira-kira ya artinya dalam bahasa Indonesia atau terjemahannya dalam bahasa Indonesia demikian. Ini sebuah tanda peringatan untuk Prabu Ratu yang dahulu. Demikianlah beliau dinobatkan sebagai Prabu Guru Dewata Srana, lalu dianugerahi gelar Sri Baduga Maharaja Ratu Haji di Pakuan Pajajaran.
Sri Sang Ratu Dewata. Demikianlah. Beliaulah yang membuat parit di ibu kota. Beliau putra Rahyang Dewa Niskala yang dipusarakan dengan sempurna di Guna 3 atau Gunung Tilu. Kira-kira itu karena aksara Sunda hilang cecek dan panyuku ya, jadi Guna. Cucunda Rahyang Niskala Wastu Kancana yang dipusarakan secara sempurna di Nusa Larang. Ya, beliau yakni Sri Baduga inilah yang membangun monumen peringatan berupa gunung-gunungan, menaburinya dengan bebatuan, membuat hutan kota, membuat danau keramat, Talaga Rena Mahawijaya. Ya, itulah karya beliau. Demikianlah. Ditulis pada tahun Saka 1455 atau konversi ke dalam tahun Masehi tahun 15 atau 1533 Masehi. Itulah redaksinya jelas ya, itu berbahasa Sunda kuno dan tentu saja ya begitu sempurna aksaranya merekam sistem bahasa Sunda kuno itu. Nah, kembali prasasti ini merupakan tanda peringatan terhadap jasa-jasa Sri Baduga Maharaja. Beliau itulah yang ya nunyusuk Napakuan, yang membuat parit di ibu kota. Apakah parit itu masih ada di Bogor? Ada. Nah, Pak Saleh menyebutkan yang digunakan jalan kereta api. Lalu kami juga pernah ke sana, ada ya rel kereta api yang ditempatkan di dua tebing itu ya parit yang dibuat ya oleh beliau itu sebagai salah satu ya benteng pertahanan yang negatif itu, dan yang positif benteng hondak itu ya kalau dalam Islam itu. Kenapa beliau juga membuat nyusuk Napakuan? Karena selama ya masih remajanya gitu, mungkin ya raja mudanya dulu, beliau itu bertahta di Karaton Wetan, di Kawali, bukan di Karangkamulian, dan beliau sangat dekat dengan eyangnya Niskala Wastu Kancana. Marigi sal kuliling dayeuh. Marigi itu membuat parigi, artinya yang membuat susukan, sama artinya. Jadi tradisi-tradisi itu jadi diterapkan oleh Sri Baduga. Jadi ada beberapa konsep yang dilanjutkan, yang diikuti dari eyangnya. Jasa yang lainnya, nyeun kakala gunungan, artinya membangun monumen peringatan berupa gunung-gunungan. Kenapa membuat gunung-gunungan itu? Ya dalam sebuah ibu kota harus ada miniatur gunung hayal, yaitu Gunung Mahameru sebagai aksis mundi. Itu biasanya di pusat-pusat kerajaan itu dibuat, beliau yang membuat. Simbolisasi gunungan itu, gunung-gunungan yang dibuat ditinggikan itu. Atau dalam tradisi kesini ada babancong, misalkan di depan kantor itu simbolisasi ya dari gunungan. Dan itu Asia Tenggara itu konsep itu. Kalau Tom Heine Gelder juga bahwa kan dunia itu merupakan 7 lapis samudra, 7 lapis gunung, dan di puncaknya, di tengahnya harus ada simbolisasi gunung Mahameru. Itu sebagai simbolisasi aksis mundi, bahwa semua aktivitas itu bermuara ya, dan ya nanti ke ya Sang Holik, Sang Pencipta. Inilah salah satu ya tata cara mengolah dunia juga pada hakikatnya adalah ya, apalagi di Sunda ya tujuan hidup seorang raja itu sewaka dharma, mengabdi kepada dharma, mengabdi kepada hukum, aturan-aturan ya, baik moral gitu maupun etika yang di atasnya, supaya ya raja itu berakhlakul karimah. Lalu ngabalai dalam bahasa Sunda ya, ngabalai jadi menaburi jalan dengan bebatuan, bukan membuat balai-balai. Nah, itu balai di Sunda itu ngabalai, jalan dikeraskan ke batu ya, sehingga diberitakan karena itu jasa besar. Nah, kenapa? Itu salah satunya alat transportasi kan itu. Nyan Samida mengacu kepada tumbuh-tumbuhan atau nama pohon ya, boleh ada yang menafsirkan kayu harum itu, tapi intinya ya Nyan Samida itu membuat hutan kota. Jadi beliau membuat hutan kota di ibu kota Pakuan itu. Kemudian Nyeun Sang Hyang
Talaga Rena Mahawijaya. Jadi membuat danau. Nah, danau yang mungkin ya sekarang sudah menjadi keramat, dulu itu sebagai ya penyejuk atau apa. Ya namanya ya Talaga Maha Rena Wijaya. Prabu Surawisesa membangun prasasti ini 12 tahun setelah ayahnya wafat sebagai bentuk bakti atau filial yang merupakan pengabdian anak kepada orang tua. Untuk menunjukkan bahwa ayahnya adalah Raja Agung yang berjasa besar bagi kerajaan Sunda. Dengan menuliskan jasa dan kebesaran Sri Baduga, Surawisesa mewarisi dan melanjutkan legitimasi kekuasaan. Ini penting karena Surawisesa menghadapi ancaman eksternal dari Kesultanan Demak dan Cirebon. Dari prasasti ini menjadi bukti bahwa ia adalah putra sah raja besar, bukan penguasa yang muncul tanpa garis keturunan. Prasasti ini diletakkan di lokasi ibu kota Pakuan Pajajaran. Artinya, ia ingin menandai ruang sakral dan politis agar dikenang oleh generasi selanjutnya. Jalan raya di kerajaan, di pusat ibu kota Pakuan Pajajaran, ada naskahnya. Ada naskah lontar menyebut khusus jumlah penduduknya berapa. Lah, itu aneh. Jadi dulu itu sudah terarsipkan tentang letak itu. Kami juga dengan tim sudah merekonstruksi ya keraton Sunda yang berpusat di Pakuan Pajajaran. Pakuan Pajajaran namanya saja kan Panca Persada, yaitu ada 5 komplek bangunan. Sri Bima, Punta, Narayana, Madura, Suradipati. Nah, pusat raja itu Suradipati. Sri Bima, Punta, Narayana. Nah, Sri Bima itu komplek apa istilahnya teh? Punggawa angkatan perang. Maka di dekat Bogor di situ ada komplek tentara. Dan itu melanjutkan. Lalu pasar apa itu? Nah, itu jadi kami sudah itu berdasarkan petunjuk naskah lalu dilacak lagi informasi arkeologi sudah diitukan dan termasuk jalan rel kereta api itulah yang dibuat, yang ditulis dalam Prasasti Batu Tulis Nunyusukna Pakuan, sehingga sekarang disimpan oleh Belanda itu rel kereta api. Munculnya pertanyaan, apakah Prasasti Batu Tulis itu ya di istana Pakuan Pajajaran dan apakah berdampingan dengan ya istilahnya tempat penobatan raja-raja Sunda khususnya yang di Pakuan Pajajaran. Betul. Di tempat penyimpanan Prasasti Batu Tulis kan sekarang ada bangunan di Cungkup ya. Kalau dulu itu kan di itu ya di dalamnya itu ya memang ada batu lingga ya, batu lingga itu sebagai salah satu simbolisasi tentu saja juga kenapa disimpan di sana. Dan yang sangat menarik itu kan ada batu yang agak kecil kan itu. Nah, di situ ada cetak seolah-olah ada cetak 2 telapak kaki. Nah, apakah itu ada kaitannya dengan misalkan eksistensi raja yang diberitakan dalam Prasasti Batu Tulis itu? Dalam pandangan saya ya tentu ya kemungkinan pertama itu hanya semacam simbolisasi ya bahwa raja itu benar-benar berkuasa. Jadi biasanya seorang raja yang dipandang berkuasa biasanya suka, bahkan Purnawarman dalam prasastinya sekaligus kan telapak kakinya itu dengan redaksinya bahkan disebut ya Wisnoripa pada Dwayam, kedua telapak kakinya pun laksana kan gitu, telapak kaki ya Indra. Nah, hal semacam itu menandakan belum tentu misalkan itu dipijak oleh raja tiba-tiba apa ngadelawo bahasa Sunda itu lembek gitu ya. Nah, tapi paling tidak ukurannya ya pasti saya percaya itu diukur dengan telapak kaki ya baginda yang berkuasa pada saat itu. Dan di Prasasti Batu Tulis juga saya kira itu telapak kaki Prabu Jayadewata alias Sri Baduga, dan ini sebagai penguat
penanda bahwa Sri Baduga itu maharaja yang tidak bisa dipandang remeh, kira-kira begitu. Mohon maaf atas segala kekurangan, kealpaan. Saya bicara di sini bukan menggurui, tapi sebagai sambung lidah. Barangkali ini juga bisa memberi tafsir baru. Kok tidak putus-putusnya berbicara tentang prasasti untuk apa? Sekarang kan sudah zaman milenial atau apa Gen Z. Ya inilah untuk menyambungkan kita bahwa dulu itu ya teknologi, ya kabar tentang raja itu tidak seperti yang dibayangkan oleh kita, dan ini sebagian hasil singkapan informasi ya, khususnya kisah kerajaan ya Sunda, khususnya umumnya di Nusantara yang selama ini tertutupi oleh kepentingan ya, bukan suzon itu ya, yang tertutup itu, yang terhilangkan oleh kepentingan orang luar, terutama Barat Eropa, sehingga membuat propaganda lah, seperti salah satu kuncinya bagaimana supaya Sunda dengan Jawa itu berbenturan sejak dulu, karena kunci Nusantara kalau Sunda berbenturan ya mudah. Inilah kesadaran kita.